Halo, selamat pagi Joshua, Esen, Jovan, dan Stefani. Jumpa lagi hari ini, kita berjumpa lagi dengan Mister dalam pelajaran agama Katolik ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran 16 tentang pemimpin masyarakat ya. Kita belajar pelajaran 16 tentang pemimpin masyarakat. Nah, sebelum kita belajar, sebelum kita mendalami tentang pemimpin sebagai dalam masyarakat kita, pemimpin dalam masyarakat kita terlebih dahulu berdoa ya, supaya kita memohon rahmat Tuhan hadir dalam pelajaran kita walaupun daring, sehingga pelajaran yang diberikan oleh Mister juga bisa dipahami oleh anak-anak semua dan bisa dilakukan di rumah dalam kehidupan kita setiap hari ya nak ya. Nah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau memberikan para pemimpin dalam masyarakat. Dampingilah para pemimpin masyarakat di lingkungan kami, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat cinta kasih, jujur, dan adil. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Stefani, Jovan, Joshua, dan Esen, setiap kelompok masyarakat itu pasti ada pemimpinnya. Ya, pemimpin di setiap kelompok masyarakat itu ada yang dipilih langsung, ya, dipilih langsung dari rakyat, dan ada juga yang tidak dipilih langsung oleh rakyat. Nah, dipilih langsung oleh rakyat itu misalnya ada ketua RT, ketua RW, kepala desa, bupati, ya, wali kota, gubernur, presiden. Itu adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Ya, ada juga pemimpin yang tidak dipilih langsung oleh rakyat. Dia adalah raja. Raja itu memperoleh kedudukan, ya, memperoleh statusnya sebagai seorang raja itu berdasarkan keturunan. Kalau misalnya bapaknya seorang raja, pasti anaknya yang pertama itu atau anaknya yang keberapa yang sesuai dengan ketentuan dari kerajaan itu, maka anak itu akan menjadi raja juga berdasarkan keturunan, bukan karena dipilih langsung oleh rakyat, ya. Raja atau pemimpin yang lainnya, ya, raja yang tidak dipilih langsung oleh rakyat dan juga para pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, pada dasarnya ya mereka itu memiliki karisma atau kemampuan yang luar biasa, kemampuan memimpin yang luar biasa, ya, juga memiliki pengetahuan. Pasti mereka memiliki banyak pengetahuan, juga memiliki keterampilan, ya, juga memiliki kepandaian atau kebijaksanaan yang menginspirasi atau mengajak orang-orang lain, ya, terutama mereka yang dipimpinnya. Misalnya ketua RT, dia memiliki karisma atau pengetahuan untuk memimpin RT-nya. Warga yang menjadi bawahannya, dia pimpin, ya, warga yang dilayaninya, ya. Tugas seorang pemimpin masyarakat adalah melayani dan membantu masyarakat untuk menghadapi atau mengatasi permasalahan atau persoalan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Nah, dalam menyelesaikan masalah atau mengatasi persoalan masyarakat itu haruslah disertai dengan kebijaksanaan, kejujuran, dan keadilan, ya, kebijaksanaan, kejujuran, dan keadilan. Namun kita lihat ya, banyak pemimpin masyarakat di negara kita ini justru ditangkap oleh aparat kepolisian. Karena kenapa? Ternyata mereka tidak jujur. Kadang-kadang mereka mencuri uang, ya, mereka mencuri uang rakyat dengan korupsi, ya. Nah, pemimpin seperti ini itu tidak diharapkan oleh warga kita atau masyarakat kita. Kita tidak mungkin memilih pemimpin yang kelakuannya kurang baik. Kita pasti memilih pemimpin yang bijaksana, adil, dan jujur, ya. Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, ya. Tuhan Yesus memberikan contoh itu. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, "Aku datang bukan untuk dilayani."
Ya, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Artinya, pemimpin bekerja untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Nah, kita lihat di halaman 67 ya. Kita lihat di halaman 67 bagaimana Paus Yohanes Paulus II ya. Paus Yohanes Paulus II, gambar pertama itu Paus Yohanes Paulus II mencuci kaki ya, mencuci kaki orang-orang yang miskin. Nah, di sini adalah bentuk pelayanan ya, mencuci kaki ya. Stefani, Esen, Jovan dan Joshua dalam tradisi atau kebiasaan orang-orang Israel itu adalah pekerjaannya hamba, pekerjaannya pembantu. Maka seorang pemimpin itu tidak boleh mencuci kaki hambanya, tetapi hamba harus mencuci kaki majikannya atau pemimpinnya. Itu artinya kan pemimpin yang dilayani. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus untuk melayani, bukan untuk dilayani. Maka Paus yang adalah pengganti Petrus, pemimpin gereja universal, pemimpin gereja seluruh dunia, pemimpin gereja Katolik seluruh dunia, memberikan teladan itu, memberikan teladan untuk melayani serendah-rendahnya ya, mengambil contoh, mengambil teladan seorang hamba yang mencuci kaki pemimpinnya atau majikannya ya. Nah, pada gambar nomor 2 kita lihat bagaimana pelayan masyarakat. Itu di loket atau di loket pendaftaran, atau misalnya kita lihat di rumah sakit misalnya. Kalau kita dari konsultasi dengan dokter, setelah itu kita ke ruangan pengambilan obat misalnya. Di sana ada orang yang melayani kita. Nah, di sini adalah salah satu contoh bagaimana kita melayani orang lain. Nah, kita juga pasti punya kemauan untuk melayani orang lain. Di rumah kita masing-masing, kita juga pasti punya kewajiban untuk melayani orang tua kita. Ya, melayani adik-adik kita. Tidak wajib kita dilayani oleh orang tua, oleh adik-adik kita. Tetapi kita memberikan teladan bagaimana kita melayani orang tua kita. Ya, kita baca cerita berikut ini, pemimpin yang melayani. Kita baca sama-sama ya. Pak Lukas seorang yang sederhana, jujur dan pekerja keras. Ia sangat disenangi oleh tetangga-tetangganya. Maka tak heran saat pemilihan kepala desa, Pak Lukas yang terpilih. Sejak Pak Lukas menjadi kepala desa Sukaramai, banyak perubahan yang ia lakukan. Sebulan sekali, seluruh warganya dikerahkan untuk kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah. Warga desa beramai-ramai membersihkan selokan, sehingga desa Sukaramai menjadi desa yang bersih. Bila sore hari, Pak Lukas mengendarai sepeda mengunjungi warganya. Bila ia berjumpa dengan warganya yang sakit, Pak Lukas pun dengan sukacita membantunya. Suatu hari hujan yang sangat lebat, desa Sukaramai kebanjiran. Pak Lukas sebagai kepala desa sangat sedih dengan bencana ini. Pak Lukas membantu para korban banjir dengan perahu karet sumbangan pemerintah. Ia bekerja siang dan malam demi menyelamatkan warganya. Pak Lukas bersama warganya membangun tenda darurat demi tempat penampungan bagi warga yang rumahnya terendam banjir. Setelah bencana berakhir, masyarakat desa Sukaramai semakin kagum dan menyayangi Pak Lukas, sang kepala desa yang selalu melayani rakyatnya. Nah, kita lihat ya, ini ceritanya bagaimana Pak Lukas sangat disayangi oleh rakyatnya, oleh warganya. Kenapa dia disayangi oleh warganya? Karena dia menjadi pemimpin yang bijaksana,
adil dan jujur, yang meneladani perkataan atau perintah atau firman dari Tuhan Yesus sendiri. Pemimpin yang melayani, bukan untuk dilayani. Kita lihat kalau misalnya ada pemimpin yang hanya mau dilayani, pasti dia tidak disukai oleh banyak orang. Dan juga kemudian kalau misalnya diadakan pemilihan lagi, kemungkinan besar dia tidak akan terpilih. Kemungkinan besar dia tidak akan terpilih. Karena dia selama pemerintahannya, selama dia memimpin, bukannya melayani tetapi mau dilayani oleh orang lain. Pemimpin seperti ini tidak diharapkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau supaya kita melayani. Bila kemudian hari, entah Stefani, entah Asian, entah Joshua, entah Jovan dipilih menjadi ketua kelas misalnya, bagaimana kita sebagai ketua kelas melayani teman-teman kita di dalam kelas? Misalnya mereka ribut, bagaimana kita mengajak mereka supaya jangan ribut. Misalnya spidol habis, bagaimana kita sebagai ketua kelas mengambil spidol untuk melayani teman-teman kita. Menjaga kebersihan ruangan kelas, membantu guru misalnya menghapus papan tulis. Bagaimana tugas kita untuk melayani teman-teman kita? Itulah tugas kita sebagai pemimpin. Bila kemudian hari kita dipilih menjadi ketua kelas, kita meneladani firman Tuhan Yesus bahwa kita melayani bukan untuk dilayani. Dan juga kita meneladani kisah dari Pak Lukas tadi sebagai kepala desa tadi. Nah, berikut ini kita akan menonton video tentang pemimpin itu harus melayani. Kisah dari ibu dari anak-anak Zebedeus, ya, yang datang untuk meminta kedudukan kepada Tuhan Yesus. Tapi apa jawaban dari Tuhan Yesus? Kita lihat sama-sama di dalam video ini ya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah, anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah melihat video bagaimana ibu anak-anak dari Zebedeus meminta kedudukan kepada Tuhan Yesus. Ya, orang mau menjadi pemimpin yang besar itu ada dua kemungkinan. Dia mau melayani atau mau dilayani. Kalau mau dilayani, itulah yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus, yang tidak diharapkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau mau melayani, itulah yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, jika kelak kita menjadi ketua kelas, bagaimana kita berusaha untuk melayani teman-teman kita di dalam kelas, ya? Kita lihat halaman 70. Tuhan Yesus adalah teladan kita dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin masyarakat. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa
Seorang pemimpin adalah seorang pelayan masyarakat, ya, melayani masyarakat. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani." Karena itu, bila menjadi pemimpin dalam masyarakat, janganlah menindas orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri, atau kepentingan keluarga kita, atau kelompok kita. Pemimpin dalam masyarakat itu haruslah seorang yang arif bijaksana, adil dan jujur, serta mencintai rakyat yang dipimpinnya itu tanpa pilih kasih. Semua harus dipimpinnya. Tidak boleh misalnya satu orang dipimpinnya dengan baik, dia melayani, tetapi orang lain harus melayani dia. Harus melayani dengan tulus hati tanpa membeda-bedakan. Nah, setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri dan orang lain. Ya, setiap kita itu adalah pemimpin, pertama-tama adalah diri kita sendiri. Ya, pemimpin diri kita sendiri dan juga pemimpin orang lain. Kita perlu memimpin diri kita sendiri dulu ya anak-anakku, anak-anak Mister, ya, Stefani, Jovan, Asian, dan Joshua. Bagaimana kita memimpin diri kita menjadi orang yang melayani orang lain. Jangan minta untuk dilayani. Ya. Dalam Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28 tadi, Tuhan Yesus telah menegaskan bahwa seorang pemimpin bukanlah seorang yang harus dilayani, tetapi seorang pemimpin sebenarnya harus melayani. Nah, di sini juga seorang pemimpin wajib memiliki sikap adil, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Nah, pemimpin seperti ini seringkali mau melayani rakyatnya. Namun banyak juga pemimpin yang tidak melayani rakyatnya. Dia mau dilayani. Padahal dia sudah dipilih oleh rakyatnya untuk melayani rakyatnya, bukan dipilih untuk dilayani. Kita pastilah tidak mau memilih seseorang yang tidak mau melayani kita, tapi kita wajib melayani dia. Kita pasti tidak mau memilihnya. Ya. Nah, mungkin kita punya pemimpin yang kita kenal yang selalu melayani kita. Banyak pemimpin yang berbuat baik, yang mengikuti kehendak Tuhan Yesus, melayani orang lain. Ya, banyak kita mengetahui pemimpin-pemimpin seperti itu. Orang tua kita adalah pemimpin kita di rumah. Ya, pastor kita misalnya adalah pemimpin jemaat. Dalam negara kita misalnya ada presiden, ada gubernur, ada bupati yang selalu yang baik, yang mau melayani kita. Nah, mungkin saja sampai saat ini kita belum pernah mendoakan mereka. Maka kita perlu mendoakan mereka dalam doa-doa kita, misalnya doa sebelum tidur juga kita ingat mereka. Ya, mendoakan mereka. Nah, itu dia pelajaran hari ini ya. Asian, Stefani, Jovan, dan Joshua. Itulah pelajaran hari ini. Mister berharap anak-anak semua bisa memahami pelajaran yang Mister berikan hari ini, dan juga tidak hanya dipahami tetapi dilakukan di dalam kehidupan setiap hari. Nah, di halaman 72 ya, itu ada evaluasi ya, ada evaluasi. Silahkan dikerjakan evaluasinya, dan jangan lupa setelah selesai mengerjakan evaluasi dikirim ke Mister ya. Oke, itu saja hari ini pelajarannya. Mister berharap bisa memahami dan juga bisa melakukannya dalam kehidupan kita, dan jangan lupa tugasnya dikirim ke Mister. Oke, demikian saja. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari bahaya virus corona ya. Oke, selamat pagi, salam sehat.